Shalom saudara, apa kabar? Saya berdoa, saya percaya setiap orang yang terus berseru kepada Tuhan, setiap orang yang terus mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti mengalami tuntunan, hidupnya pasti mengalami kebajikan kemurahan Tuhan yang terus menyertai dia. Amin. Saya bacakan dulu hikmat hari ini yang diambil daripada Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saya merenungkan sebenarnya kata rendah hati ini seperti apa ya kata rendah hati itu. Nah, saya mendapatkan hikmat orang rendah hati itu ciri-cirinya itu pasti dia sabar. Kenapa? Karena di dalam menghadapi era global seperti ini, pasti dia akan bersabar, tunggu momen waktunya Tuhan. Lalu kemudian saya berpikir, apalagi Tuhan, orang yang rendah hati itu, orang rendah hati itu pasti dia nggak suka pamer, ya. Orang rendah hati walaupun dia memiliki segala sesuatu, tapi dia selalu kelihatan biasa-biasa saja, ya. Ya, karakter Kristus walaupun dia Bapa, walaupun dia Allah, dia mempunyai segala sesuatu. Dia adalah pencipta langit dan bumi, tapi dia merendahkan diri dia. Merendahkan diri dia untuk dia turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Pada saat dia dihina, pada saat dia diejek, pada saat dia diludahi, apakah dia tidak bisa membalas dengan mudah, saudara? Dia cukup berkata saja jadi, tapi dia menahan diri dia sabar, dia tahu apa tujuan dia datang ke dunia ini. Dia pikul setiap kelemahan kita, dia pikul setiap dosa kita. Untuk apa, saudara? Untuk supaya saudara dan saya diselamatkan, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara diberkati. Saya berdoa Roh Kudus senantiasa hadir di hidup saudara, menuntun setiap langkah saudara. Roh Kudus, Allah yang hidup itu selalu bekerja di dalam hidup saudara, mendatangkan kebaikan bagi saudara, siap mereka saudara yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita sembah Dia. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, mengalirlah di hidup kami, Roh Kudus. Karena ketika Engkau yang berjalan di depan kami, tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu pun yang sukar. Karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Dan katakan saudara, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di
percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman setiap anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu terus mengandalkan Engkau di dalam menjalani akhir tahun ini dan memasuki tahun 2026 ini. Tuhan, senantiasa semakin dekat, menjadikan Engkau kepala, menjadikan Engkau Tuhan dan pengendali di atas perahu kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Demikian hamba lepaskan berkat atas setiap anak-anak-Mu. Diberkatilah Engkau, keluar masuk-Mu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatan-Mu. Demikian aku perkatakan setiap sakit penyakit enyah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan saudara, percaya dengan imanmu, percaya engkau telah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, semua penyakitmu telah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bye-bye.